kenapa sih Bandung Jeans itu jarang promo, jarang diskon, yang kayak gitu-gitulah gitu. Alasannya karena barang Bandung Jeans sudah pasti paling murah harganya. Ya, jadi itu udah pertama. Jadi gini, kalau kita kasih dengan harga yang paling terbaik nih, ibaratnya best deal nih, kita nggak bisa lagi nurunin harga gitu. Karena kita nggak mau namanya permainan harga semacam begini misalnya. Ya, kembali bersama Timex Forum di hari ini dari Grahapena lantai 4 Timur Express telah hadir bersama saya Kak Bunga Fitria. Ya. Selamat datang Kak. Ya, terima kasih. Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Kak Bunga ini adalah owner dari Bandung Jeans yang adalah toko fashion yang menghadirkan stylish berbeda di Kota Kupang, dan tentunya Bandung Jeans tidak lagi sangat akrab di telinga masyarakat Kota Kupang. Bicara tentang style di Kota Kupang pasti melekat Bandung Jeans di dalamnya. Amin. Dan oleh karena itu hari ini Kak Bunga boleh ada bersama kita di podcast Timex untuk berbagi tentang kenapa Bandung Jeans masih terus eksis di tengah persaingan fashion yang luar biasa di Kota Kupang. Karena kita tahu bersama bahwa Kota Kupang adalah kota yang juga terus berkembang dan menghadirkan stylish dalam model pakaian dan lain-lain, khususnya di kalangan muda. Dan oleh karena itu kita akan mendengarkan sedikit cerita singkat dari Kak Bunga, apa yang mendasari sehingga memulainya bisnis ini di Kota Kupang, dan mungkin kapan ya, sejak kapan Bandung Jeans eksis di Kota Kupang. Silakan Kak. Kalau dari Bandung Jeans sendiri itu udah lama banget ya, cukup lama. Bukan lama, cukup ya? lama lagi, itu udah seumur saya jangan-jangan. Karena tahun berapa tuh Kak tepatnya kalau masih ingat? Sekitar nih ya, tahun 93-94. Oh, 93-94. Ya. Oke Kak. Lama banget itu. Dulu waktu itu saya masih TK. Ya masih TK dulu posisinya Bandung Jeans itu lokasinya di Jalan Lalamenti. Itu masih di rumah juga. Jadi sambil di rumah sambil jualan gitu, mama. Jadi memang ini diturunkan dari orang tua, dari mama gitu. Terus akhirnya sekarang dijalankan sama saya sendiri gitu. Dulu itu memang khusus, kenapa namanya? Dulu itu namanya bukan Bandung Jeans, tapi Jeans and Jeans. Jeans and Jeans. Dulu itu namanya Jeans and Jeans. Mungkin sebagian besar orang tua di Kupang nih dulu kayaknya tahu nih, karena dulu toko itu seingat saya tuh cuman 2 toko baju tuh. Tahun-tahun itu cuman 2 lah. Nah, sebenarnya 2 itu pun mama dengan toko yang satu itu juga saling berbagi ilmu gitulah gitu. Jadi karena memang cuman 2 itu dulu tuh. Ya? Jadi mama jualnya jeans karena kebetulan waktu itu pertama kenapa jeans, karena mungkin itu yang paling gampang dijual pada saat itu ya. Okay. Terus mama itu memang kebetulan kita itu kan orang Bandung juga, terus mungkin mama kadang-kadang sering ada tugas ke Bandung atau ke Jakarta, jadi ya suka ya iseng-iseng lah gitu jual-jual gitu. Akhirnya mungkin ternyata alhamdulillah banyak respon yang bagus dari saudara-saudara di Kupang gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah Bandung Jeans bisa bertahan sampai sekarang. Gitu. Oh ya, jadi Kak Bunga, saya potong nih. Usaha ini dilanjutkan ya? Dilanjutkan dari ibu yang karena dari Bandung. Di sana kan kalau cerita jeans pasti Bandung ya? Benar. Oleh karena itu jalanlah bisnis ini. Oke, Kak Bunga, baik. Itu sejarah ya yang disampaikan untuk berkembangnya Bandung Jeans yang dulunya Jeans and Jeans. Jeans. Nah, Kak Bunga, untuk
sampai bertahan dan eksis sampai dengan saat ini, apalagi kemarin pandemi ya. Ya, Itu betul. bicara tentang pandemi, bicara tentang orang sulit Masa membeli, sulit, benar, apalagi benar. fashion. Benar, Tapi kalau sangat. masih hadir sampai hari ini kiat-kiatnya apa nih, boleh dibagi ke kita nih? Ya. Sebenarnya kita juga lumayan struggle ya, masih kayak Ya. berusaha untuk bangkit. Kalau Benar. dibilang nggak bermasalah, nggak ya, bohong. Ya. Kalau kita juga ngalamin banget yang namanya surut gitu di masa pandemi gitu, karena kan waktu pandemi itu orang nggak boleh keluar ya. Benar. Jadi nggak boleh keluar itu berarti nggak perlu baju ibaratnya ya, dia perlu Ya. daster doang gitu kayaknya. Nah itu tuh masa-masa itu tuh masih terasa sampai sekarang sulitnya. Nah, karena kita juga baru bangkit. Betul, ya, ya. semua bukan hanya saya aja. Karena waktu 2 tahun kita pandemi ini orang lumayan lupa loh dengan Bandung Dengan Jeans gitu. Bandung Jeans. Ya, lupanya karena mungkin bukan hanya Bandung Jeans saja ya, mungkin toko Banyak. lain juga. Karena Orang lebih fokus ke iya, hal lain betul. dibandingkan orang fashion ya. Betul, jangankan orang lain. Kadang-kadang saya aja selama 2 tahun ini benar-benar fokus ke yang Fokus. penting kebutuhan pokok terpenuhi gitu. Oh, ya. Ya makanan, ya minuman, ya karyawan bisa berjalan kayak gitu. Tapi kenapa kita masih bisa bertahan? Karena kita yakin lah ya, namanya masa sulit itu pasti bisa Pasti lewat dilewati. ya. Oke, sepakat. Ya kan, terus begini, kalau misalnya kita semacam kita ini udah lewat nih 2 tahun ini, harapan kita kan ke depannya kita bangkit lagi nih perekonomian kita semua gitu. Sepakat. Jadi kenapa enggak diterusin dulu, diusahain dulu gitu. Memang agak sulit karena kan kita harus bangkit lagi nih dari yang Betul. kemarin tidur lah ibaratnya. Tapi keyakinan bahwa ini tuh hanya fase yang harus kita lewati gitu. Jadi mau nggak mau ya memang harus dijalani, harus dilewati. Kenapa bisa bertahan? Mungkin kemarin ada hal-hal yang kayak harus kita rubah juga sih sebenarnya. Contoh misalnya karyawan yang kita kurangi sedikit gitu kan, atau mungkin hal-hal yang tidak kita tambahkan dulu, kita keluarkan dulu yang kayak begitu-begitu. Itu kita usahakan waktu 2 tahun kemarin gitu. Betul-betul hanya untuk kita bertahan aja dulu gitu. Memang sulit, kalau dibilang sulit, tapi alhamdulillah kita mulai pelan-pelan udah mulai kembali lagi normal ya. Sudah mulai lagi kembali ingat fashion lagi. Ya. Kemarin mungkin semuanya jangankan orang lain ya, saya aja lupa buru-buru mau fashion. Yang penting kita bertahan dulu kan, karena perekonomian kemarin kan sangat nggak stabil gitu. Ya gitu. Oke, baik Bunga. Jadi prinsipnya bahwa usaha ini tetap jalan dan tetap mempertahankan apa yang sudah menjadi style ya. Betul. Jadi tidak merubah style produk-produk. Nah, mungkin Bunga, ini berikut saya mau tanya menyangkut dengan apa saja nih yang disiapkan Bandung Jeans, selain jeans ya, selain jeans yang menjadi hal yang membawa toko ini hadir. Mungkin fashion apa yang ditawarkan lagi yang sehingga Bandung Jeans tentu harus tetap eksis dong sampai dengan saat ini. Betul. Mungkin bisa disampaikan kayak gitu. Kalau di Bandung Jeans sendiri memang dari dulu, kalau ya mungkin rata-rata udah kenal ya. Mungkin yang kayak belum kenal itu mungkin hanya sebagian anak muda gitu. Karena anak muda itu kan sekarang pilihannya udah banyak ya. Banyak pilihan itu udah banyak. Kita bukan bilang bersaing lah, tapi memang hal-hal ini entah jualan online atau apa itu memacu kita juga untuk lebih baik ya. Kalau prinsipnya Bandung Jeans yang pertama itu kita mempertahankan konvensional itu karena kita mau ada orang-orang yang sebagian yang mungkin mirip saya juga. Saya nggak suka belanja online gitu karena nggak bisa dicoba, ya kan. Jadi ini kalau yang belum tahu, kalau di Bandung Jeans itu ada apa aja, di Bandung Jeans itu banyak banget, bukan hanya celana jeans. Itu ibaratnya dari dalam sampai luar ada di Bandung Jeans gitu ya kan. Dalaman mau luaran ada semua. Terus juga bukan hanya untuk laki-laki atau hanya untuk perempuan, ada juga anak-anaknya. Ada juga busana laki-laki, pria ada, wanita ada. Jadi jangan khawatir gitu. Jangan-jangan kan kadang-kadang ada nih juga yang berpikir, jangan-jangan di Bandung Jeans ini kalau nggak jeans aja, cewek aja gitu kan. Nah itu tuh sering ada juga yang kita ngalamin kayak gitu. Jadi di Bandung Jeans semua ada, mau jeans, dress, kaos, kemeja, tenun-tenun juga, tenun-tenun yang untuk hari-hari ke kantor ada. Mau jeans itu segala macam ada. Dan sebenarnya kalau di Bandung Jeans itu yang paling
kita itu kenapa tetap eksis ya kalau Ya. dibilang-bilang, itu yang pertama. Bandung Jeans itu nggak pernah pilih-pilih kalau menurut aku ya, bahasanya ya. Bahasanya aku tuh nggak pilih-pilih itu gimana, semuanya ada. Semuanya ada, kecuali mungkin sepatu lah, tas gitu, itu cuman penyerta aja. Tapi kalau untuk baju fokusnya lah, di fashion ya. Fokus di fashion baju itu kita benar-benar nggak pilih-pilih, artinya semua ukuran ada. Semua ukuran ada kan. Kita nggak, udah karena yang laku nih anak-anak muda mungkin ukurannya yang kecil-kecil aja gitu. Enggak, kita semua ada ukuran, semua ada, mau yang kecil mau yang besar ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di Bandung Jeans itu kita harganya itu udah jangan ditanya deh. Gitu. Itu tuh harga kadang menjadi orang berseleksi, tapi bicara harga, kita tentunya juga bicara kualitas dong. Betul. Nah, itu gimana nih tentang kualitas? Kalau jadi gini, sebenarnya kalau bilang itu harga itu relatif ya. Kalau kita menurut saya murah, mungkin menurut Kayula nggak murah, gitu kan, bisa aja kayak gitu. Tapi kenapa saya bilang murah? Bukan, makanya kalau saya dulu suka ada slogan Bandungnya itu murah tapi nggak murahan gitu, ya kan? Jadi murah, harganya tuh worth it gitu. Nggak misalnya gini, contoh lah ya, kita bicara baju ini misalnya. Baju ini tuh seharusnya harganya cuma 150.000 misalnya. Ya. Nah, murah itu yang gimana? Menurut aku kalau misalnya murah itu berarti harganya ya 150 atau 160 atau 170. Oke lah, dia masih murah lah ya. Kalau dia punya range harga, harusnya ini baju ini harga 150 terus harganya 170, berarti masih oke lah. Masih beda-beda tipis kan, masih murah. Tapi kalau harga ini terus jadi baju yang seharusnya harganya 150 kemudian dijual dengan harga 250, maka itu mahal menurut saya gitu. Jadi menurut aku harga di Bandung Jeans itu sangat sesuai dengan kualitasnya. Nah, contoh nih, kalau misalnya gini. Pernah loh, ini jujur aja ya, kita belak-belakan aja. Pernah ada yang komen bilang gini, "Ini daleman kerudungnya kok bahannya kurang bagus," gitu, katanya gitu. Nah, kembali lagi nih, kan ada nih dalaman kerudung tuh kayak yang saya pakai ini gitu. Itu dalaman kerudungnya itu harganya juga macam-macam gitu, bukan hanya satu harga. Jadi ada beberapa harga, misalnya ada harga 5.000, ada harga 8.000, ada harga 15.000, ada yang mungkin harganya 40.000. Nah, kalau kamu beli yang dengan harganya 5.000, apa ekspektasinya gimana? Benar. Gitu, gitu kan. Contohnya begitu. Jadi kadang-kadang yang kayak gitu itu bukan kita bilang, oh ini mah udah murah, enggak juga, maksudnya ya kita jelasin kayak misalnya kalau dengan bahan 5.000, ibaratnya ya dari pembuatannya, dari segala macamnya, bahannya udah pasti beda dengan harga yang mungkin 20.000 aja udah beda jauh. Dengan 15.000 pun mungkin udah jauh gitu kan. Karena 5.000 ibaratnya itu saya jualnya 5.000, kebayangkan yang bikinnya itu harganya berapa? Iya kan, jadi seperti itu. Baik, Kak Bunga, jadi itu penjelasan menyangkut harga dan kualitas ya. Harga dan kualitas itu relatif. Ya, betul. Tetapi kualitas harus memang dijaga. Ya, betul. Sehingga harga tidak sangat akan mempengaruhi. Betul. Nah, saya dengar tentang 1000 umat nih. Nah, slogan 1000 umatnya Bandung Jeans ini bisa Kak Bunga jelaskan sedikit dulu ke kita semua nih. Sebenarnya termasuk pemirsa. Iya, sebenarnya kalimat nggak 1000 umat itu kadang-kadang bingung juga kita ngiklaninnya ya, nggak 1000 umat, nggak pasaran lah ya kan. Betul. Nggak pasaran, itu sebenarnya itu dari zaman saya masih sekolah, itu kan menunya sudah ada ya dari zaman sekolah. Cuman waktu sekolah itu saya hanya kayak ada teman datang kayak gitu-gitu. Itu pun orang udah sering, di zaman itu saja orang Kupang itu sangat menurut aku ya, standar fashionnya orang Kupang itu lumayan tinggi loh. Tinggi ya. Benar, dibandingkan mungkin dengan yang lain gitu, karena kenapa misalnya beda nih dengan Bandung? Kenapa? Karena di Bandung itu kotanya besar. Kita jarang untuk ketemu orang, kita kan. Untuk jangankan ketemu orang, ketemu tetangga aja jarang gitu kan. Nah nih kalau di Kupang ini kan nggak bisa seperti itu gitu. Kita kalau pesta ini kita semua bersaudara lah ibaratnya. Satu pesta semua diundang gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pakai baju yang sama kan mungkin nggak apa-apa juga, kan kurang nyaman gitu kan. Nah itu jadi dari dulu itu karena memang kita ini di Kupang ini lumayan tinggi. Pertama fashionnya gitu kan, standar fashionnya.
menurut aku bener loh, dari dulu aku tuh bener-bener merasa orang Kupang itu standar fashionnya tinggi dan pinter banget untuk ngehafal barang. Kalau orang customer aku tuh Kak, kalau datang ke toko tuh mereka tuh bener hafal, ini udah lama, ini udah baru. jadi bener-bener nggak bisa dibohongin lah ibaratnya. Makanya aku paling nggak bisa, aku tuh berusaha kalau Bandung Jeans itu untuk selalu jujur gitu. Kalau udah lama bilang udah lama, maksudnya lama itu juga kita kan jarang yang lama banget gitu. Tapi lamanya mungkin yang kemarin masuk barang sebelumnya. Ya kan paling beda 3-4 bulan tuh. Barang masuk sebelumnya kan dengan yang sekarang, ya udah yang sekarang pasti barang baru dong. Nah yang ini barang lama, padahal mungkin bedanya cuma 4 bulan gitu. Nah jadi kayak gitu. Terus soal 1000 umat itu udah dari dulu, karena kita ini Kupang kecil dan pesta itu di mana-mana ketemunya itu lagi gitu. Atau nggak usah pesta lah, sekolah lah, arisan. Jadi akhirnya muncullah dulu itu dari SMA kalau nggak salah, itu udah muncul di pikiran aku gitu. Kalau Bandung Jeans itu nggak boleh 1000 umat gitu. 1000 umat itu kayak gimana ya, nggak boleh pasaran. Nggak boleh pasaran itu yang gimana kalau menurut Bandung Jeans? Menurut Bandung Jeans barang yang sama, contoh baju yang saya pakai sama lebih dari maksimal 6 pieces itu udah kebanyakan gitu. Jadi itu yang dimaksudkan 1000 umat. 1000 ya, tidak 1000 umat, tidak 1000 umat ya. Jadi kalau kemeja cowok lah ya rata-rata itu, kemeja cowok itu rata-rata di Bandung Jeans itu cuman 3 piece. 3 piece. Kecuali kemeja yang warna polos gitu. Contohnya kayak gitu ya, contohnya. Kalau kemeja polos kayak kemeja warna merah, kemeja warna hitam, ya itu kan standar ya. Nah, itu enggak masuk hitungan lah. Tapi yang fashionnya itu kita maksimalnya di 3 piece aja. 3 piece. Kenapa begitu? Supaya meminimalisir angka ketemu orang gitu. Banyak jumlah dalam satu model di toko. Jadi dia paling tinggi 3 sampai 6 dalam satu model, tetapi berbeda warna. Berbeda warna beda warna. Karena walaupun saya sering kesulitan juga sih soal itu Kak. Karena banyak yang kayak kok udah habis, atau misalnya kayak Yula datang nih cari yang baju ini nih, kayak Yula bilang aku mau yang baju ini nih, terus aku bilang udah habis. Memang benar udah habis gitu. Cuman contoh kita bisa contoh ini foto yang kemarin udah masuk nih gitu, udah habis. Loh kenapa habis, kok cepat sekali? Ya kan supaya nggak ramean gitu. Jangan sampai. Emang kadang-kadang kesulitnya di situ. Makanya Bandung Jeans kalau iklan, aku selalu bilang buruan, jangan sampai kehabisan. Bukan apa-apa, bukan kita sok laku ya. Memang laku alhamdulillah, cuman maksudnya bukan sok laku, tapi kalau misalnya habis nanti sayang dong, kasihan ya kakak misalnya mau datang. Contoh misalnya celana pun, kalau celana fashion pun, celana jeans ibaratnya kalau mau banyak juga nggak ngaruh kan ya Kak ya. Tapi aku tetap berusaha 6 piece aja celana jeans itu. Celana jeans ya. Tapi kan itu ukuran kan, jadi perukuran 27, 28, 29 misalnya. Nah kan kalau kakaknya suka gitu, misalnya ada kakak yang di rumah suka, tapi pas datang udah tinggal ukuran 30, maksud aku gitu loh. Jadi harus buruan datang ke Bandung Jeans kalau mau dapat lengkap. Ini nih, Kak Bunga telah mengajak kita semua untuk ada di Bandung Jeans karena barang-barang yang ada di sana itu persediaannya terbatas, benar. Karena menghadirkan jumlah piece yang terbatas, jumlah warna-warna juga yang terbatas, dan fashion di sana. Dari penjelasan tadi ya, saya bisa ambil kesimpulan bahwa di Bandung Jeans memberikan nuansa tersendiri dalam berfashion. Nah, ini dalam rangka akhir tahun nih, Kak Bunga. Dalam rangka akhir tahun ini, tentunya ada promo-promo nih, promo-promo dari Bandung Jeans yang mau disampaikan ke kita dan juga teman-teman yang ada di rumah yang nanti akan menonton YouTube ini, siaran ini, itu promonya apa saja di akhir tahun dan juga menyongsong Natal dan Tahun Baru. Karena kita tahu bahwa peningkatan pembelanjaan di Kupang khusus juga lumayan fashion tinggi, itu lumayan tinggi nih. Benar-benar. Tentunya persaingan akan terjadi karena sudah banyak. Nah, promo dari Bandung Jeans seperti apa di akhir tahun dan menyongsong Natal dan akhir tahun? Ini jawabannya pertanyaan yang sebenarnya udah sering ditanyain ya kalau aku dapat interview dari T-Max. Tapi sebenarnya jawabannya itu aja. Jawabannya kalau di kita
kalau untuk promo sendiri itu kita nggak ada promo khusus. Ya. Kenapa kita itu mungkin teman-teman atau kakak-kakak suka bertanya kenapa sih Bandung Jeans itu jarang promo, jarang diskon, yang kayak gitu-gitulah gitu. Alasannya karena barang Bandung Jeans sudah pasti paling murah harganya. Ya, jadi itu udah pertama. Jadi gini, kalau kita kasih dengan harga yang paling terbaik nih, ibaratnya best deal nih, kita nggak bisa lagi nurunin harga gitu. Karena kita nggak mau namanya permainan harga semacam begini. Misalnya aku ngasih diskon, aku misalnya ngasih diskon nih Kayola, anggaplah 70% gitu, anggaplah 70%. Tapi barangnya udah aku kasih harga 300.000, terus aku diskon 70%. Wah, sama saja kan? Ya kan, sama aja. Ya. Itu aku maksudnya aku jangan sampai seperti itu kalau aku gitu. Karena sedangkan dengan barang yang harganya kita udah pepetin supaya bisa kasih yang terbaik buat teman-teman saudara-saudara di Kupang ini, kalau kita turunin harganya lagi udah nggak bisa gitu. Jadi karena udah benar-benar harganya, jadi penawaran Bandung Jeans itu selalu sama. Harga udah pasti terbaik ya. Boleh diadu. Kalau kita tuh dulu suka bilang gini, kalau misalnya ada yang lebih murah, tolong tunjukin kita di mana. Bukan untuk mau apa-apa, supaya kita tahu apakah kita kemahalan gitu ya kan. Jadi ibaratnya kita udah benar-benar yang kasih harga yang terbaik. Maka kalau promo, kita nggak ada promo khusus. Tapi kadang-kadang Bandung Jeans itu suka live. Kalau teman-teman belum follow Instagramnya Bandung Jeans, boleh follow di @bandung.jeans. Bandung.jeans itu jeans. Kadang-kadang kita live, dan kadang-kadang kalau live kita kasih harga yang kita turunin. Gitu. Hanya untuk pada saat live. Kesempatannya ya. Iya, betul. Nah, kita tuh sering banget live kalau lagi bareng-bareng koleksi-koleksi terbaru kayak gini. Kayak random aja, live yuk sekarang. Nah, nanti pada saat yang kita beli live itu, misalnya nih aku live jam 6 sore. Misalnya nih, berarti jam 6 sampai jam saya tutup toko itu, barang-barang yang kita live itu kita turunin harganya diturunkan. Ya gitu, tapi hanya pada saat itu aja. Ya, jadi benar-benar waktunya random. Kadang-kadang kita nggak 3 hari lagi kita live gitu, gitu. Jadi kalau aku ada waktu, karena kan kita juga lagi benar-benar fokus untuk barang yang baru, yang bagus, terbaru ini dikeluarin gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada waktu, ayo kita live, langsung kita live. Nanti biasanya kita live, kita turunin harganya. Jadi tinggal di screenshot aja gitu, misalnya barang yang ini ini yang barang live nih, bukan semua barang ya. Jadi kayak barang yang kita live itu kadang-kadang nggak bukan 1-2 kan, yang kita live itu banyak gitu. Nah, yang barang yang kita live itu yang kita turunin harganya gitu. Paling gitu aja sih. Sama Bandung Jeans itu lagi banyak juga barang-barang yang kita obral. Sebenarnya bukan barang lama ya. Kita tuh barang obral kita itu sebenarnya bukan barang lama juga. Tapi kemarin itu aku sempat buka toko di Bandung, cuman karena nggak ada yang ngawasin kan. Jadi kita tutup dulu sebentar, karena kita lagi bebenah di sini. Jadi barang-barang itu tuh kita bawa ke sini gitu. Jadi banyak yang kita obral itu, tapi itu harganya benar-benar bagus dan barangnya masih bagus-bagus banget gitu, bukan barang obral lama jelek gitu, enggak gitu. Paling itu aja sih. Ya, berarti di Bandung Jeans sih ada waktu-waktu di mana ada live ya. Iya, betul. Live untuk menurunkan harga-harga dari harga-harga barang yang standar di toko, dan juga ada obral-obralnya di sana. Iya, betul. Nah, ini terakhir nih Kak Bunga. Ke depan nih. Bandung Jeans punya harapan atau punya pemikiran untuk ada yang mau dieksklusifkan tidak di bisnisnya Bandung Jeans ke depan? Kalau harapannya ke depannya sih supaya Bandung Jeans bisa makin eksis ya. Makin dan terus diingat, karena ini sebenarnya tantangan juga buat kita. Karena kita sempat ibaratnya ada tapi nggak ada gitu waktu 2 tahun kemarin itu. Betul. Jadi harapan kita ini jadi pembelajaran juga yang kemarin, mungkin bahwa yang namanya hidup ya, kita harus ada tantangannya sedikit. Tantangan, benar. Betul. Jadi kedepannya harapannya Bandung Jeans itu tetap eksis. Yang tahu bukan hanya customer lama, tapi banyak lagi customer baru. Bisa makin besar juga.
kita tuh harapannya juga pengennya Bandung Jeans juga pengennya sih punya konveksi. Karena kebetulan amin. Kalau suami Luar biasa saya nih kalau ada konvensi di Kupang. amin. Karena kebetulan suami saya bidangnya itu kayak percetakan. Terus ya sablon-sablon kayak gitu-gitu. Jadi memang harapan kita itu bisa Bandungnya sudah sama suami saya nih. Jadi mungkin suami saya yang bagian ini tapi tetap Bandung Jeans, tetap jadi satu grup lah gitu. Kalau sekarang memang ada kita Bandung Jeans itu ibarat anak perusahaan itu gitu ya. Ada Bandung Media. Jadi memang udah klop. Bandung Media itu pas di samping Bandung Jeans juga di Artagraha. Jadi kalau kita banyak kan customer yang jadi dulu tuh saya Bandung Jeans itu gak mau terima pesanan. Itu agak Bandung Jeans itu boleh ditanya. Kalau ditanya pesanan saya nggak mau karena saya nggak mau merusak hubungan baik dengan customer. Karena kadang-kadang kalau pesanan itu kita tuh ada aja salahnya gitu loh. Jadi ada aja miss dan itu saya kurang suka gitu. Nanti takutnya kurang bagus ke Bandung Jeans gitu kan. Tapi kebetulan sekarang suami saya itu ada Bandung Media, jadinya enak gitu. Mungkin bajunya dari Bandung Jeans, misalnya ada baju-baju kaos atau baju apa. Tapi nanti mungkin dicetaknya di Bandung Media. Ya, betul gitu. Jadi harapan kita bisa lebih besar lagi soal urusan fashion ini bisa lebih besar lagi di di Kupang gitu. Di Kupang. Amin. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Kak Bunga. Jadi Bandung Jeans ini telah hadir di Kota Kupang dan menjadi toko fashion yang tentunya menawarkan kepada kita masyarakat Kota Kupang dan juga masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa bicara fashion datang ke Bandung Jeans. Betul. Karena Bandung Jeans menyiapkan segala sesuatu keperluan fashion dari laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa dan semua yang ingin tampil lebih modis, lebih trendy, lebih bergaya seperti itu datang ke Bandung Jeans ya. Datang ke Bandung Jeans karena di sana tempat yang tepat untuk teman-teman bisa mengekspresikan diri lewat fashion yang kita pakai ya. Kak Bunga, baik, terima kasih untuk kehadirannya Kak Bunga di Timex Forum podcast Timex hari ini. Kami sangat berterima kasih dan sukses untuk Bandung Jeans juga Bandung Media yang tentunya akan menjadi pelopor-pelopor usaha di Kota Kupang. Amin. Terima kasih, selamat berjuang. Ya, terima kasih banyak Kak Yola.